Pemerintah terus mengimbau masyarakat agar mengganti kartu tanda penduduk manual dengan KTP elektronik. Hampir semua warga di sejumlah kecamatan di Jakarta sudah mengurus pembuatan iktp, tetapi terhambat ketersediaan belangko. Para penjajah makanan keliling kini semakin rajin mangkal di sekitar kantor kependudukan dan catatan sipil Muaro Jambi. Para pedagang es cendol khas Jambi, bakso bakar, sampai rujak mendapat rezeki lebih banyak sepekan terakhir karena kantor itu lebih ramai didatangi warga. Alhamdulillah dengan adanya nikmatnya dibagi-bagi gitu. Dengan adanya pembuatan KTP kami pedagang ini mendapatlah imbas keuntungan. Dalam sepekan terakhir, ribuan warga Kabupaten Muaro Jambi memang banyak yang mendatangi kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mengurus kartu keluarga dan KTP elektronik. Sebagian besar dari mereka belum merekam data pribadi dan keluarga karena tempat tinggal mereka jauh dari layanan iktp. Warga takut terkena sanksi serta kesulitan untuk mengurus surat-surat pribadi atau keluarganya jika tak memiliki iktp. Dengar dari berita tanggal 30 September terakhir pembuatan iktp. Ya ini pada ngurus ini rame-rame sama kawan. Dalam sehari, kantor ini bisa menerbitkan 200 hingga 300 buah iktp serta data keluarga bagi warga Muaro Jambi. Per hari itu sampai bisa mencetak sampai 200 sampai 300 KTP elektronik. Juga dipengaruhi surat yang dari Menteri yang menyatakan bahwa tanggal 30 September bagi masyarakat yang belum melakukan perekaman elektronik akan dikenakan sanksi. Sejauh ini, proses pembuatan iktp di sana tidak mendapatkan masalah berarti. Nugroho Kusumawan, Muaro Jambi. Dan untuk mengetahui perkembangan selengkapnya, sudah ada koresponden CNN Indonesia, Albi Pratama. Selamat pagi, Albi. Oke, Albi, apakah benar pada hari Sabtu ini ada proses pembuatan iktp di tempat Anda akan melaporkan kali ini? Ya, selamat pagi Yuda dan juga Anissa. Hari ini 27 Agustus 2016 memang rencananya sejumlah kantor kelurahan yang ada di wilayah DKI Jakarta akan membuka pendaftaran ataupun pembuatan KTP elektronik atau iktp. Dan salah satunya adalah di Kelurahan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Karena untuk di wilayah Jakarta Selatan sendiri hari ini ada 2 kantor kelurahan yang rencananya akan melayani untuk pembuatan iktp sendiri. Yaitu selain kantor Kelurahan Mampang Perapatan ada lagi kantor kelurahan di Kebayoran Lama Utara. Dan rencananya ini akan dimulai ataupun dibuka sekitar pukul 8 pagi nanti dan diprediksi akan selesai pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Walaupun informasi sebelumnya menyebutkan bahwa ini akan dilakukan sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pagi ini sejumlah baru ada 3 orang, maksud saya 3 orang yang sudah tiba di lokasi kantor Kelurahan Mampang Perapatan ini untuk membuat iktp. Dan saat ini sudah ada di sebelah saya salah seorang warga yang sudah datang sejak pagi tadi sekitar pukul 6:30. Selamat pagi Ibu. Ibu namanya siapa? Ibu Solihah. Oke. Ibu Solihah dari mana ini? Mampang Perapatan. Oke, dari sekitar sini ya Bu ya. Oke, Ibu sudah dapat sosialisasi untuk melakukan pembuatan iktp hari ini dari kapan Bu? 3 hari yang lalu. Oke. 3 hari yang lalu gitu. Nah, tujuan Ibu membuat di sini karena apa Bu? Apakah karena sebelum-sebelumnya susah kah atau seperti apa? Sebelumnya kan sudah bikin tapi hilang. Ini saya bikin lagi. Oke. Kenapa nggak bikin di waktu-waktu sebelumnya itu Bu? Karena alatnya lagi rusak waktu itu. Oh, alatnya rusak gitu ya Bu ya? Jadi saya dapat KTP yang lama. Malah dapat KTP yang lama. Nah, kira-kira hari ini dijanjikan jadinya berapa lama Bu? 1 hari. 1 hari Ibu ya? Oh gitu, oke. Sebelum-sebelumnya Ibu ataupun suami Ibu untuk membuat KTP ada kesulitan nggak sih Bu? Nggak ada. Nggak ada sejauh ini ya? Gitu. Nggak ada. Oke. Baik, terima kasih Ibu, selamat menunggu. Ya, Anissa dan juga Yuda itu salah satu warga yang akan mengantri untuk membuat iktp. Tadi juga saya sempat bertanya kepada salah seorang warga dari Kelurahan Pasar Minggu yang mana dirinya harus rela datang ke Kelurahan Mampang Perapatan ini dikarenakan sudah mencoba untuk membuat iktp di tempatnya berada yaitu di kawasan Kelurahan Pasar Minggu, tetapi dijanjikan baru akan selesai sekitar 3 bulan. Jadi dia harus datang ke Kelurahan Mampang Perapatan ini hanya untuk membuat iktp yang dijanjikan 1 hari selesai. Ini artinya memang ada sejumlah masalah yang terjadi dalam pembuatan iktp dan rencananya ini baru akan dimulai pukul 8 pagi nanti di Kelurahan Mampang Perapatan. Begitu Yuda dan juga Anissa. Ya baik, terima kasih Albi Pratama melaporkan langsung dari Mampang Perapatan, Jakarta. Terkait masih dengan iktp, pengurusan kartu tanda penduduk elektronik di kantor Kecamatan Mamajang, Makassar, Sulawesi Selatan justru sepi peminat. Ya, warga yang datang hanya mempertanyakan iktp miliknya yang sebelumnya telah memasuki proses perekaman sejak 2 tahun lalu.
Jika di sejumlah daerah di Indonesia warga mengantri dan berbondong-bondong datang untuk mengurus e-KTP, berbeda dengan di Makassar, Sulawesi Selatan. Jumat siang di kantor Kecamatan Mamajang, pengurusan e-KTP sepi peminat. Hanya ada 1 hingga 2 orang yang melakukan pengurusan administrasi kependudukan. Mereka datang hanya untuk mempertanyakan kartu tanda penduduk yang tak kunjung jadi, padahal mereka telah mengurusnya sejak tahun 2014. Iya, 2014. Jadi sampai saat ini sudah ada e-KTP atau belum ada? Katanya alasannya apa Ibu dari pihak kecamatan? Belum juga ke kantor. Belum ada katanya. Oh, belum ada. Ya. Mengurus kembali. Iya, mengurus kembali. Oh. Jadi yang selama ini digunakan KTP apa? Iya, KTP biasa. Itu bisa dipakai atau gimana? Iya, bisa juga. Bisa, cuma mati. Oh, sudah mati juga. Nah, mati. Sepinya pengurusan KTP di kecamatan ini lantaran sempitnya waktu di hari Jumat. Karena hari ini juga hari Jumat, biasanya hari Jumat agak sempit pengurusan sehingga namun pun jika memang dibutuhkan kami tetap akan membuka jam kerja di hari lain jika memang lonjakan ini atau kebutuhan untuk perekaman data ini dibutuhkan warga. Pihak kecamatan mengaku telah mengingatkan sejumlah warga yang belum memiliki e-KTP untuk segera membuat e-KTP. Ibnu Munsir, Makassar. Ya, memang terkait iktp ini meski sudah lama diberlakukan, nampaknya masyarakat belum menyadari betul pentingnya KTP elektronik. Sejak pemerintah mengumumkan bahwa 30 September mendatang adalah batas akhir pembuatan iktp, barulah warga berdatangan mengurus iktp. Antrean panjang warga yang akan membuat iktp tampak di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, serta sejumlah kecamatan di Kota Bandung. Hal ini terjadi setelah adanya pengumuman batas waktu pembuatan iktp. Di 30 kecamatan di Kota Bandung, masing-masing bisa melayani rata-rata 100 permohonan pembuatan iktp. Karena permintaan yang cukup tinggi itu, pihak kecamatan pun kerap kehabisan belangko iktp. Sebetulnya tidak habis. Nah, mungkin kan kita ini Kota Bandung ini kan terbagi dari 30 kecamatan. Nah, sedangkan belangko ini datangnya ini istilah kita ambilnya ke Jakarta ini bertahap. Jadi mungkin tidak habis. Mungkin di sana mungkin tinggal sedikit tapi yang datang mungkin lebih banyak gitu kan. Untuk mengatasi keterbatasan pelayanan di tingkat kecamatan, karena setiap kecamatan hanya memiliki 1 alat dan 1 operator iktp, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil membuka layanan pembuatan iktp setiap Sabtu sejak awal Agustus lalu. Sosialisasi pun dilakukan untuk mencapai target. Kita memang untuk sosialisasi ke kecamatan, langsung ke warga, kita melalui RT RW, kemudian LSM juga kader-kader, juga dalam sosialisasi kita juga sekolahan juga, kan di situ ada banyak anak-anak yang masih pemula. Nantinya iktp akan menjadi satu-satunya database warga, sehingga pemilikan KTP ganda tidak mungkin terjadi. Ratih Astriani, Bandung. Sementara itu terkait batas waktu perekaman KTP elektronik, Dinas Kependudukan Catatan Sipil Disduk Capil Kota Bogor gencar melakukan sosialisasi ke warganya. Sosialisasi dilakukan dengan cara menyebar mobil layanan di seluruh kelurahan, serta membuka layanan di tiap kantor kecamatan hingga pusat perbelanjaan. Ya, dan sedikitnya tercatat puluhan ribu warga Kota Hujan belum melakukan perekaman iktp. Akibatnya mereka harus mengantri kembali lantaran KTP lama yang mereka miliki terancam tak berlaku lagi. Hampir di setiap kantor kecamatan di Kota Bogor terus dipadati oleh antrean warga pemohon iktp. Mereka menunggu giliran proses perekaman yang digelar oleh petugas catatan sipil. Padahal sebagian warga baru memperoleh KTP. Nurjana salah satunya. Emang ini masih panjang waktunya kan? Penyuap. Iya. Bu, gimana harapannya maksudnya dengan perubahan ke KTP gimana sih Bu? Pengen cepet-cepet jadi sih ininya, soalnya ini kan tahu sendiri tuh gampang rusak. Katanya KTP seumur hidup, jadi nggak bikin lagi gitu. Meski harus mengurus kembali, warga mengaku antusias mengantre untuk iktp. Diharapkan dengan kartu identitas yang berlaku seumur hidup, mereka tidak dibebani lagi oleh birokrasi permohonan identitas penduduk seperti selama ini. Gitu, ganti KTP jadi iktp. KTP. Dari jam berapa Teh? Tadi sih baru setengah 9.
Mas, sebelumnya ada pemberitahuan bahwa ada hasil penggantian EKTP? Itu dengar berita di TV. TV? Iya. Data yang dihimpun Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dari sekitar 700.000 warga wajib KTP, baru sekitar 600.000 warga yang sudah terdata dalam daftar KAM iKTP. Pendataan terhambat lantaran banyak warga yang tengah di luar kota. Selain itu, tak sedikit warga yang sakit hingga sulit mendatangi dinas terkait. Pihak Dinas Kependudukan Kota Bogor pun kini membuka layanan iKTP di tiap kantor kecamatan hingga pusat perbelanjaan. Petugas juga menyebar mobil layanan KTP di seluruh kelurahan secara bergiliran. Itu bahwa perekaman yang belum pernah direkam, warga yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan KTP elektronik, itu dari pusat ada kurang lebih sekitar 40 ribuan. Terkait batas waktu yang dijadwalkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada akhir September, Disduk Capil Kota Bogor mengaku akan memberi kelonggaran bagi warganya yang belum mendaftar iKTP hingga jatuh tempo yang tidak ditentukan. Muhammad Juanda, Bogor.